Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan bagi kita semuanya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kepada kita dengan hidayah Islam, kemudian hidayah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang harus kita syukuri setiap saat dan waktu. Nikmat di atas hidayah Islam, di atas la ilaha illallah, nikmat di atas millah Ibrahim alaihi salam, nikmat di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selalu mensyukuri nikmat ini di pagi dan sore hari. Di antaranya kita membaca amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Walillahil hamdu wal minna. Alhamdulillah atas nikmat yang besar ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat ini senantiasa dijaga di hati kita. Di zaman yang penuh dengan syubhat, penuh dengan syahwat, penuh dengan fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita untuk tetap istiqamah di atas agama ini. Sebagaimana doa yang di antara doa yang paling sering diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan materi kita dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah, pembahasan kita masih tentang sifat Maha Tinggi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas bahwa sifat Maha Tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar Maha Tinggi secara ma'nawi sebagaimana yang disepakati antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah. Semua Ahlul Qiblah, semua umat Islam sepakat bahwa Allah Maha Tinggi. Tapi Ahlul Bid'ah menolak maha tingginya Allah secara zat. Ma'nawi artinya bahwa derajat, martabat, kedudukan Allah lebih tinggi dari yang lain. Semua kaum muslimin sepakat akan hal ini. Tidak ada yang menolak. Tapi apakah zat Allah maha tinggi melebihi yang lainnya? Inilah titik pisah antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah di dalam hal ini. Ya, ada titik temu, ada titik pisah. Ya, ini titik pisahnya. Di antara titik temunya adalah kemahatinggian Allah secara ma'nawi, bahwa kedudukan kemuliaan Allah melebihi apapun yang ada di alam semesta ini. Ini titik temu antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan semua aliran-aliran yang ada di dalam Islam. Tapi titik pisahnya adalah apakah zatnya maha tinggi atau tidak. Inilah yang menjadi titik pisahnya. Dan kita telah bahas pada kesempatan yang lalu betapa banyaknya dalil-dalil Quran dan Sunnah, ya, dan juga perkataan para a'immah, para ulama tentang hal ini dari dalil Quran, dalil Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala bentuknya, baik ucapan, perbuatan, takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, perkataan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam-imam Ahlus Sunnah, begitu banyaknya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim telah juga anak kutip pada kesempatan sebelumnya. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalil kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala itu
lebih dari 2000 dalil dari Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beragam bentuknya pun telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Beberapa bentuk dalil yang diantaranya kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa Allah Maha Tinggi, sebagaimana firman-Nya sabbihisma rabbikal a'la, pujilah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Juga bentuk yang lain yang Allah sebutkan bahwa Allah di atas segala sesuatu, di atas yang lainnya. Di antaranya Allah berfirman misalnya dalam surat Al-An'am, ayat 18, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa di atas hamba-hambanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di antara bentuk dalil yang disampaikan, dan ini contoh-contoh saja. Karena bentuk yang lainnya ini contoh ayat yang Anda sebutkan satu, namun dalam ruang lingkup ini begitu banyaknya dalil dari Quran dan Sunnah. Contoh yang lainnya turunnya banyak hal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman misalnya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran menunjukkan turun itu dari atas ke bawah. Ya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkannya ada di atas. Kemudian naiknya amal perbuatan kepada Allah, naiknya malaikat, naiknya Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Mi'raj, ya, naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disampaikan oleh seluruh ahlul bid'ah, karena semua ahlul bid'ah mereka sendiri bahkan mengadakan perayaan Isra Mi'raj, merayakan nuzulul Quran, ya, nuzul turun artinya, Mi'raj naik artinya. Ya, bagaimana mereka kemudian di dalam majelis-majelis ilmu mereka menyampaikan kajian tentang turunnya Al-Quran, mereka menyampaikan tentang Mi'rajnya Nabi Muhammad ke langit, dari langit satu, langit kedua ketemu siapa, langit ketiga ketemu siapa, dan semua periwayatan yang detail tentang hal ini. Tapi kemudian ketika ditanya Allah di atas, jadi blank kepalanya. Ya, jadi kemudian kehilangan akalnya. Jadi Allah di atas dong, di atas segala sesuatu. Kemudian ya mau mengatakan iya, kelihatan salahnya. Ya, mau mengatakan tidak, barusan dia cerita panjang lebar di majelis ilmu 1 jam lebih tentang khutbah Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan akan hal itu. Ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, juga menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi, ada di atas, ada di langit. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan sebelumnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kita telah membahas bahwa Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan 6 ayat, dan kita telah membahas salah satunya itu surat Ali Imran ayat 55. Ayat yang kedua yang disebutkan oleh penulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah firman Allah di surat An-Nisa ayat 158. Surat An-Nisa 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barrafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya kepadanya. Barrafa'ahu Allahu ilaih, ini adalah sebagai sanggahan dan bantahan terhadap klaimnya orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan inna qatalna al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka mengatakan bahwa kami telah membunuh Isa al-Masih, bahwa Isa putra Maryam utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah tegaskan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Ini akidah Ahlus Sunnah, akidah umat Islam, bahwa Nabi Isa alaihi salam tidak mati dibunuh, tidak mati disalib. Ya, ini akidah kaum muslimin. Jadi jangan sampai kita kemakan karena setiap tahun ada perayaan wafatnya siapa? Syuf. Mereka tidak menyebut Isa. Mereka orang-orang Nasrani, kalau antum dalam diskusi dengan mereka, antum katakan Isa alaihissalam berkata, Isa alaihissalam berkata, Isa al-Masih berkata, mereka bakal marah. Namanya Yesus bukan Isa. Namanya bukan Isa. Tapi ketika merayakan hari wafatnya
Enggak disebut hari wafatnya Yesus. Kenapa kira-kira? Bisa antum lihat tiap tahun seluruh warga Indonesia, bangsa Indonesia melihat ada tanggal merah, di situ wafatnya Yesus Kristus. Ada Tuhan dirayakan kematiannya tiap tahun. Haulnya Tuhan. Ini tiap tahun dirayain. Ini setidaknya kalau disebut dengan wafatnya Yesus Kristus, orang di luar Islam di luar Kristen akan dengan mudahnya, Tuhan kamu dirayain kematiannya tiap tahun, kok ngajak kami beriman kepada kalian? Ya, Tuhannya aja mati. Begitu. Namun karena mereka malu dengan ini, maka dirubahlah di kalender mereka tidak disebut dengan wafatnya Yesus Kristus, tapi wafatnya Isa Al-Masih. Subhanallah ikhwatal iman. Dulu waktu anak masih kecil, mungkin sebagian antum ada yang seperti itu, mengira hari merah itu, tanggal merah itu adalah bagian dari harinya kaum muslimin. Ya, mengira begitu. Anak dulu masih kecil mengira, wah ada tanggalnya Nabi Isa wafat hari ini nih. Karena yang menyebut Isa Al-Masih kita, kaum muslimin, bukan mereka. Anak dulu masih kecil mengira begitu, sampai ketika alhamdulillah Allah beri hidayah ilmu dan sebagainya. Ada pemalsuan ini, penipuan nih. Ya, kita dibohongin, kita ditipu, dipalsu, dibohongin dengan itu. Allah telah menegaskan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya. Mereka tidak menyalibnya, namun diserupakan bagi mereka. Jadi kalau ada umat Islam meyakini Nabi Isa alaihissalam mati disalib, maka dia menentang ayat ini. Bukan muslim, dia kafir. Ya, jika ada muslim meyakini seperti itu, dia bukanlah seorang muslim tapi kafir, karena menolak firman Allah Subhanahu wa taala yang dengan tegas Allah sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 157 dan 158. Jadi kita meyakini Nabi Isa alaihissalam tidak mati disalib, tidak mati dibunuh. Ya, tidak mati beliau. Walakin syubbiha lahum, namun diserupakan bagi mereka. Ada seseorang yang diserupakan menjadi sosoknya seperti Nabi Isa, yang itulah orang itu yang ditangkap dan orang itulah yang disalib, orang itulah yang wafat. Siapa orangnya? Katanya Yudas Iskariot. Mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan namanya. Ya, sesuatu yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran maupun sunnah artinya memang enggak penting disebut. Ya, kalau tidak disebutkan enggak penting. Ashabul Kahfi. Ya, siapa namanya? Enggak ada yang tahu. Ya, apakah namanya satunya Sunan Kalijogo, satunya Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, enggak tahu kita. Ya, kan kita kan asik dengan nama, asik dengan cerita-cerita, mitos-mitos dan lain sebagainya, tapi lupa dengan konten yang semestinya apa hakikat dari kisah yang disampaikan ini. Ashabul Kahfi lebih hebat. Ya, seringkali ada dalam kajian-kajian di tempat lain tentang tema ini, ketika ngaji tematik tentang Ashabul Kahfi, anak kasih judul kajian membahas tentang sejarah Wali Pitu. Ya, Wali Pitu itu ya, bukan Wali Songo kan, Wali 7 kan Pitu. Ya, bukan Wali Songo, 7 wali. Jelas-jelas wali. Ya kan, disebut di Quran. Ya, la syakka fi wilayatihim, yani tidak diragukan bahwa mereka adalah aulia Allah, wali-wali Allah. Maka mengikuti jejak, mempelajari kisahnya mereka, mempelajari hidup mereka dan mengambil hikmah dari kisah mereka jauh lebih dahsyat ketimbang yang diklaim wali tapi tidak disebutkan di dalam Quran maupun sunnah. Sehebat apapun mereka, ya. Kita mungkin mengambil ibrah dan hikmah dari kisah para ulama, tapi ibrah dan hikmah yang kita ambil dari kisahnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran pasti lebih hebat daripada apa yang dikisahkan dari kehidupan para ulama. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Walakin syubbiha lahum, namun diserupakan bagi mereka. Dan ini bisa kita buktikan. Karena Yudas Iskariot ini adalah murid ke-13 menurut versi Alkitab. Murid ke-13-nya Nabi Isa atau Yesus. Dan itu di antara alasan kenapa 13 jadi angka sial. Itu di antara alasannya. Karena murid ke-13-nya pembuat sial nih. Gitu ya. Yang di dalam kisah Alkitab disebutkan di kitab-kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes disebutkan bahwa dialah yang melapor kepada
pemerintahan Romawi pada saat itu untuk menangkap Nabi Isa, menangkap Yesus. Tapi karena orang-orang Romawi ini tidak tahu yang mana sosoknya, maka Yudas pun mengatakan, nanti kalau saya datang ke sana, orang yang saya salami, saya cium tangannya, itulah orangnya. Ya, itu versinya Alkitab. Ini saya ceritakan lagi versinya Alkitab, bukan versi Islam. Jangan diyakini nanti katanya Ustaz Ali ceritanya begini. Lah, ini versinya Injil ya. Ana ingin menunjukkan diskusi dalam konteks diskusi dengan orang-orang Nasrani, bahwa kita bisa menunjukkan hujjah bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak mati di salib, tapi pakai kitab sucinya mereka. Ana sudah, alhamdulillah sudah lama. Bahkan dulu sejak kuliah Ana pernah dialog tentang tema ini. Ana bisa tunjukkan 30 bukti dari Injilnya mereka bahwa Nabi Isa tidak mati di salib. Semuanya 30-nya dari Injilnya, bukan dari Quran. Karena kalau dari Quran nggak pakai diragukan, kita bacain ayat ini selesai. Ya, namun bagaimana kita membuktikan bahwa ayat ini ternyata sejalan dengan kitab suci mereka? Wah, ini kalau bisa ternyata benar, bagaimana mereka bisa menanggapinya? Afwan, agak gatal ana leherana. Barakallahu fiik. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ini versi Alkitab, versi Injil sendiri. Ketika berhasil menangkap Yesus dan diproses dan lain sebagainya, versi Injil ya, saya tegaskan berkali-kali supaya antum tidak salah menangkapnya. Si Yudas ini menyesal. Ya, versinya Injil Matius, dia mengatakan bahwa dia menyesal. Kemudian dia mendapatkan hasil upah 30 keping uang emas. Dan 30 keping uang emas itu dia bawa ke Bait Allah, ke tempat ibadahnya, sinagog itu tempat ibadah orang, dibuang uangnya, dia menyesal, dia pergi dan dia gantung diri. Dia gantung diri. Ini disebutkan di Matius pasal 27 ayat 5. Dan kemudian di versinya Lukas beda lagi. Itu di Kisah Rasul pasal 1 ayat 18 disebutkan bahwa uang itu dipakai untuk membeli sebidang tanah. Dan kemudian ketika dia sedang jalan-jalan di tanah itu, maka dia jatuh terjerembab, tertelungkup, dan kemudian terburai isi perutnya dan matilah dia. Karena itulah tanah itu disebut dengan Hakal Dama atau tanah darah. Hakal Dama. Kalau versi Matius disebutkan uang 30 keping itu dipakai untuk beli tanah, dan tanah itu disebut dengan Hakal Dama oleh orang-orang Rabi Yahudi. Ya sederhana. Bagaimana mungkin ada satu orang mati 2 kali? Ya, dengan 2 cerita yang berbeda. Satu gantung diri, satu kesandung. Ya, kan ini nggak ketemu. Duitnya dibuang atau duitnya buat beli tanah? Nggak ketemu. Ya, ini salah satu bukti yang simpel dan sederhana. Bagaimana satu orang ada 2 versi kematian? Maka kita ikhwatal iman nggak perlu ragu. Tidak perlu kita syak dan bimbang ketika ditanya, apakah Nabi Isa mati di salib? La, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Bukankah Al-Qur'an ada jauh sesudah zamannya Nabi Isa? Harusnya Injil-Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan sebagainya, ini adalah saksi yang lebih bisa dijadikan sebagai standar rujukan ketimbang Al-Qur'an. Kalau mereka ngomong gitu, jawabannya gimana? Sederhana, Al-Qur'an kalamullah. Ya, Injil versi kalian, Injil yang sudah dirubah-rubah. Buktinya, contohnya barusan nih. Ya, contohnya bagaimana ada satu orang mati 2 kali dengan 2 versi, di dua-duanya di Injil juga. Ya, nah, dengan kalamullah kita hakul yakin. Nabi Isa AS tidak mati dibunuh, tidak mati disalib. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang hal itu, mereka pun ragu akan hal itu. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina. Dan mereka tidak memiliki ilmu tentang hal itu, yaitu tentang kematian Nabi Isa, kecuali mengikuti prasangka dan praduga. Wa ma qataluhu yaqina. Dan mereka tidak secara yakin meyakini bahwa Nabi Isa mereka bunuh. Wallah, setiap antum mendalami tentang versi kisahnya mereka akan menyadari apa yang Allah firmankan ini. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak yakin membunuhnya. Di antara penelitian kontemporer orang-orang belakangan ini yang malah membuktikan bahwa Nabi Isa tidak mati disalib. Antum tahu bahwa di dalam setiap
peristiwa itu, hari wafatnya Isa Al-Masih, kenaikan dan sebagainya, itu selalu diputar film tentang hal ini. Dan di beberapa negara seperti di Filipina misalnya, itu mereka melakukan napak tilas salib. Anda tidak tahu kalau di Al-Aqsa atau di Palestina diadakan tidak. Tapi di Filipina misalnya, itu ada napak tilas salib. Jadi mereka melakukan prosesi seperti yang tertera di dalam Alkitab. Prosesinya diikutin persis semuanya, ya, sampai ketika digantung di tiang salib, dipaku, diikutin persis, ditusuk bagian lambung, diikutin persis sesuai dengan isi Alkitab. Aktornya sudah memainkan peran ini 15 kali dan gak mati. Aktornya memerankan peran ini 15 kali bahkan lebih dan gak mati. Loh, kenapa kisah di Alkitabnya mati? Ya kan? Wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak yakin telah membunuhnya. Ini sawab, benar. Sampai hari ini banyak di antara tokoh-tokoh agama mereka pun tidak meyakini Nabi Isa mati disalib. Barrafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Namun Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya kepadanya dan Allah Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa taala mendustakan klaim mereka yang mengatakan bahwa Nabi Isa mereka bunuh. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Versi kematian Nabi Isa ini banyak versi, ikhwatal iman. Versinya Nasrani seperti itu. Versinya Ahmadiyah beda lagi. Ya, Ahmadiyah punya cerita tersendiri tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak mati disalib menurut versi Ahmadiyah. Jadi dia disalib benar, tapi nggak mati di tiang salib. Jadi ketika diturunkan di tiang salib, dikubur, masih hidup dan bangkit dari kuburnya dalam keadaan versi Ahmadiyah masih hidup. Dan kemudian setelah itu dia melanjutkan perjalanan dakwahnya, jalan-jalan ke India. Ya, sampai ke India dan kemudian menikah dan seterusnya. Ini versi Ahmadiyah. Ya, ini juga mereka ittiba'udz dzan, mengikuti prasangka juga. Yang benar adalah sebagaimana yang Allah firmankan, barrafa'ahu Allahu ilaih. Allah mengangkatnya kepadanya. Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih dalam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan nanti di akhir zaman beliau akan diturunkan di mana? Di Damaskus, di Suriah. Dalam hadis dari Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya, antum yang memiliki kitab Riyadhus Shalihin, ada di hadis-hadis terakhir dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di bab-bab belakang di kitab Riyadhus Shalihin. Di sana disebutkan banyak hadis bagaimana nanti ketika kaum muslimin dikepung di Suriah, di Damaskus, dikepung oleh pasukannya Dajjal dan orang-orang Yahudi. Dan waktu itu menjelang sholat subuh, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihissalam di antara dua sayap malaikat. Nabi Isa alaihissalam turun ketika dikumandangkan iqamat salat subuh. Nabi Isa diminta untuk maju jadi imam. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, dari kalian yang jadi imam. Maka Al-Mahdi punlah dia yang jadi imam salat dan Nabi Isa jadi makmumnya. Maka dari sini para ulama menjelaskan, menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam turun untuk kedua kalinya bukan sebagai nabi tapi sebagai salah seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai dulu Nabi Isa nanti turun lagi jadi siapa nanti? Ya, apa nabi terakhirnya Nabi Isa alaihissalam? Lah, nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam turun untuk kedua kalinya nanti bukan sebagai nabi tapi sebagai salah seorang umat dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghancurkan salib, beliau membunuh babi, beliau membatalkan jizyah dan banyak orang-orang ahlul kitab pun akhirnya beriman kepada beliau pada saat itu. Sebagaimana telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Dalil akan kemahatinggian Allah Subhanahu wa ta'ala dari ayat ini adalah barrafa'ahu Allahu ilaih, namun Allah mengangkatnya kepadanya. Dengan jelas Allah maha tinggi dengan zatnya karena Allah mengangkat sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa ta'ala secara zat. Juga ayat berikutnya, ayat yang ketiga,
yaitu surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'uhu. Kepada Allah lah yas'adul kalimut thayyib, ucapan-ucapan yang baik itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalus salihu yarfa'uhu, dan amal saleh itu diangkat, ditinggikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al kalimut thayyib, ucapan-ucapan yang baik, mencakup semua ucapan yang dengannya seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu baca Quran, ataukah zikir, ataukah mengajarkan ilmu, ataukah amar ma'ruf nahi munkar, dan yang lainnya. Setiap kalimat yang kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah termasuk kalimah thayyibah atau al-kalimut thayyib. Semua ini dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan amal saleh. Demikian pula dengan amal saleh. Dan kalimat-kalimat yang baik yang dinaikkan kepada Allah, amal saleh yang dinaikkan, dilaporkan kepada Allah, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dengan zatnya. Karena sesuatu yang dinaikkan kepadanya menunjukkan akan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang lainnya, firman Allah dalam surat Ghafir ayat 36 dan 37. Ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Wahai Haman, ini Fir'aun berkata, wahai Haman, bangunkanlah untukku suatu menara sehingga aku bisa menaiki puncak-puncak langit, dan puncak-puncak langit sehingga aku bisa mengetahui, bisa melihat Tuhannya Musa, karena aku menduga bahwa Musa ini berdusta. Ya, Haman ini perdana menterinya Fir'aun, dan Fir'aun meminta kepada Haman untuk membuatkan sebuah menara atau mercusuar yang tinggi. Dan subhanallah ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan sesuatu kebenaran, pasti kebenaran itu sesuai dengan realita. Pasti seperti itu. Ana pernah mencoba mencari tahu bangunan tinggi apa yang dibangun oleh Fir'aun. Kok enggak ada jejaknya? Ya, seping enggak terlalu tinggi. Piramid kuburan. Betul ya? Apa bangunan tinggi yang dibangun ini? Kok kayaknya enggak ada jejaknya? Anak browsing cari dan ternyata dapat salah satu, bahkan satu acara khusus di, kalau tidak salah, National Geography, yang membahas tentang puing-puing atau bangunan-bangunan kuno yang ada di Mesir. Mereka menyebutkan di Iskandaria atau Alexandria, bangunan di pinggir laut, ya, dan mereka menyebutkan bahwa bangunan itu memang sudah tertimbun di dalam laut. Sudah runtuh dan tertimbun di dalam laut. Dan kemudian mereka menemukan puing-puingnya dan pilar-pilarnya. Kemudian mereka membuat visualisasi dari pilar-pilar itu, divisualisasikan dengan komputer, dan mereka menyebutkan bangunan aslinya tingginya sekian puluh atau ratus meter ke atas. Ya, ratusan meter ke atas. Dan itu dibangun di zamannya Fir'aun. Ini penemuan barat. Ya, ini penemuan kufar, para arkeolog yang mencari, dan mereka insya Allah belum tentu baca ayat ini. Tapi kita kaum mukminin hakul yakin bahwa apa yang Allah firmankan pasti realitanya benar, nggak mungkin bertentangan. Mau orang menceritakan model seperti apa, pasti realita yang Allah firmankan itu yang benar. Ya, kalau misalnya ada orang mengatakan ini bertentangan dengan realita ilmu sains, siapa saksi kalian? Siapa saksi sains kalian ketika mengatakan bahwa manusia itu dari Homo sapiens apa ini dan sebagainya, ya, Pithecanthropus erectus dan lain sebagainya, ini model evolusi, ya, dari setengah keras, setengah orang sampai jadi orang seperti sekarang. Siapa saksinya yang masih hidup yang melihat proses perubahan makhluk seperti ini? Siapa? Asumsi semuanya, prasangka, praduga. Wah, subhanallah, lagi ketambahan terbukti dengan penelitian modern lagi, tengkorak-tengkorak yang dulu antum waktu SD pelajarin, yang katanya di buku-buku biologi kita itu, buku IPA kita ini, bahwa ini buktinya ada di perpustakaan di mana, di museum mana, tengkorak manusia seperti kera, ternyata palsu.
Ya, terbukti penelitian modern itu pemalsuan dari ilmuwan-ilmuwan itu, tengkorak bagian kepalanya orang, bawahnya ditaruh simpanse. Ya, ditaruh simpanse, dan mereka mempunyai metode kimia tertentu sehingga terkesan bahwa fosil ini berusia sekian abad dengan metode kimia yang mereka buat. Ini terbongkar semua kepalsuan itu. Alhamdulillah, dengan teknologi modern semuanya kebongkar, dan sadaqallah, maha benar Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita tidak perlu ragu, ya, bahwa manusia pertama Adam alaihi salam, ya, manusia yang sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan Fir'aun di sini mengatakan la'alli ablughul asbab as-samawat, supaya aku bisa sampai ke jalur-jalur yang tinggi, yang sampai ke langit, fa'attali'a ila ilahi Musa, sehingga aku bisa melihat Tuhannya Musa. Jadi dia mau naik ke langit untuk mencari, untuk membuktikan apakah omongannya Musa ini benar atau tidak. Karena Musa alaihissalam mengatakan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala di langit. Dan dan Fir'aun kemudian ingin menunjukkan kepada kaumnya, kepada orang-orang Mesir pada saat itu, akan kebohongan Nabi Musa alaihissalam. Dengan cara apa? Bangun bangunan yang tinggi, saya akan naik ke bangunan yang tinggi itu, dan ketika saya tidak bisa melihat siapapun dan apapun, ketika saya sudah menempati tempat yang tinggi, ini membuktikan bahwa Musa berdusta, yang mengatakan bahwa Tuhannya di langit. Ini klaimnya Fir'aun. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, dan aku menduga bahwa Musa itu berbohong. Maksudnya Musa berbohong dalam klaimnya yang mengatakan bahwa Allah di langit. Padahal ikhwatal iman, di hatinya Fir'aun tahu itu benar. Di hatinya Fir'aun. Maka ketika turun beragam jenis azab, air lautnya, air sungai Nil jadi darah, keluar kodok di mana-mana, keluar belalang beragam macam dan sebagainya, Fir'aun sudah mentok dengan segala kemampuan dan skillnya untuk mengatasi wabah-wabah ini. Mereka panggil Nabi Musa, minta kepada Tuhanmu, hai Musa, untuk mengangkat musibah-musibah ini. Ya, panggil Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Dalam surat Al-Isra ayat 102. Wahai Fir'aun, kamu tahu tidaklah yang menurunkan semua bukti itu kecuali adalah Rabbus samawati wal ard, Tuhannya langit dan bumi, sebagai bukti keterangan basair. Nah, di sini ikhwatal iman, antum melihat beberapa realita. Yang pertama, Fir'aun tidak percaya bahwa Allah di langit. Ya, Fir'aun mendustakan klaimnya Nabi Musa alaihissalam yang mengatakan Allah di langit. Jadi jika ada yang berkeyakinan seperti itu, dia mengikuti madhabnya Fir'aun. Ya, dia mengikuti madhabnya Fir'aun. Dan alhamdulillah kita Ahlus Sunnah Salafiyin mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Walillahil hamdu wal minnah. Ini realita yang pertama. Realita yang berikutnya, anggapan semakin tinggi ke tempat yang tinggi untuk melihat Tuhan. Ini bukan Fir'aun yang pertama dan terakhir. Yang lainnya pun pernah melakukan yang seperti ini. Ada astronot Uni Soviet, dulu Uni Soviet ya. Uni Soviet, astronotnya naik ke luar angkasa. Dan kemudian setelah dia naik di luar angkasa, dia sampaikan, saya sorotkan teropong saya ke sana dan kemari. Teropongnya untuk di luar angkasa, bukan nggak tanggung-tanggung, bukan teropong kita ya. Paling teropong kita mentok sampai depan. Ini yang jauh sekalian. Saya arahkan ke seluruh penjuru dan saya cari-cari, ternyata Tuhan tidak ada. Ya, omongan, kalau tidak salah astronotnya namanya Gagarin. Ya, dari Uni Soviet ini. Omongan Gagarin ini disebarluaskan dalam medianya Uni Soviet pada saat itu. Ternyata Tuhan tidak ada. Karena dia sudah naik ke langit. Nggak tanggung-tanggung, kalah Fir'aun. Ya, ini Fir'aun kalah nih. Ini sudah nembus dia sampai ke ruang angkasa. Nyari Tuhan, nggak ketemu. Ya, ini madhabnya sama nih. Ya, madhabnya Fir'aunisme. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tapi selang sehari,
Dibantah oleh seorang fisikawan, kalau tidak salah dari Roma atau dari Inggris, ana lupa. Dijawab dengan sangat sederhana. Kasihan orang ini. Kasihan si Gagarin ini. Kenapa kasihan? Ini orang ini ibaratnya seperti orang yang buka jam tangan dibuka, terus dia pakai loop. Dia lihat jam tangan ini canggih, itu alatnya gerak semuanya, jalan sendiri, begini begitu jarumnya. Tapi yang bikin jam tangan kok nggak kelihatan ya. Dicari yang buat jam tangan di dalam jam tangannya. Ya, nggak ketemu. Bagaimana mencari pencipta sesuatu di produk yang diciptakannya? Paham ya? Ini sederhana, dibantah begitu saja oleh seorang ilmuwan fisikawan. Miskin ini orang. Sudah sampai ke luar angkasa, tapi untuk meyakini tentang ketuhanan saja nggak nyampe ilmunya. Subhanallah. Padahal ketika dia melihat bagaimana bumi, bulan, matahari, planet-planet ini berada di garis orbitnya masing-masing, tidak nambah dekat, tidak nambah jauh. Bayangkan kalau bumi ini semakin dekat ke matahari, apa jadinya kita? Atau semakin jauh dari matahari, bagaimana nasibnya bumi ini? Ini sudah berapa lama? Ya, nggak pakai diisi bensin nih. Ya. Muter berada di garis edarnya ini nggak kehabisan bahan bakar. Siapa yang jagain? Yang ngatur siapa? Tiba-tiba begitu saja, kebetulan. Bagaimana kebetulan? Sekian kehebatan manusia melihat benda-benda langit dengan teknologi yang mereka miliki, teropong sana sini dan sebagainya. Mereka bisa mengukur jarak benda yang sekian juta tahun cahaya. Nggak tanggung-tanggung, sekian juta tahun cahaya. Padahal kecepatan cahaya, kalau tidak salah ya, 350.000 kilometer per detik. 350.000 kilometer per detik. Jadi kalau 1 jam nyampe mana antum? Susah ngitungnya. Kalau juta tahun cahaya, sampai kemana dia? Itu kemampuan teropongnya mereka. Tapi sampai hari ini mereka belum menemukan satupun benda di seluruh alam semesta yang sebesar ini, satu benda langit seperti bumi. Nggak ada yang kayak bumi. Yang di situ ada kehidupan, di situ ada atmosfer, di situ ada air, di situ ada udara, oksigen. Tidak ada. Kebetulan, apakah seperti ini kebetulan? Mustahil. Apa yang membuat bumi ini lebih daripada benda-benda yang lain di sono? Ini tidak kebetulan, ada kehendak yang maha kuasa yang membuat kehidupan di alam semesta ini, di bumi ini. Ini kalau malah mereka mau berpikir, dia melihat ini tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Siang dan malam terus bergantian tiap hari, nggak nambah, nggak ngurang. Ya, nggak ada yang ketunda minggu ini nggak ada malam, siang terus. Nggak ada ceritanya begitu. Mesin yang adat, ya di Jakarta aja pernah lampu mati. Ya kan? Jakarta pernah lampu mati. Subhanallah. Subhanallah. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara fenomena atau realita yang kita lihat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala buktikan di dalam ayat ini, bahwa Fir'aun membangun menara yang tinggi untuk membuktikan klaimnya Nabi Musa bahwa Allah di langit. Dan dia ingin mengatakan bahwa Nabi Musa tidak benar. Dia ingin mengatakan bahwa dialah yang benar, bahwa tidak ada Tuhan di langit. Maka ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama, Allah di langit. Kemudian yang berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mulk ayat 16 dan 17. Allah berfirman, "Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur? Am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir?" Apakah kamu merasa aman terhadap Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa di langit? Ya. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang ada di langit, bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersamamu sehingga tiba-tiba bumi itu bergoncang? Am amintum man fis sama, ataukah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa Dia yang mengirimkan badai yang berbatu, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku?
Yang Allah sebutkan dalam ayat ini, man fis sama, yang di langit, Allah. Aamintum man fis sama. Apakah kamu merasa aman dengan yang ada di langit? Ayyaksifa bikumul ard, yang bisa menenggelamkan kalian ke dalam bumi. Fa idza hiya tamur, sehingga bumi itu bergoncang. Karena antum lihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tentang aamintum minallah misalnya, apakah kalian merasa aman dari Allah, tapi Allah menyebutkan man fis sama karena konteksnya ayat ini adalah ayat yang menjelaskan akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tinggi, Allah ada di atas mereka, berkuasa atas mereka semuanya. Dan Allah yang dengan kekuasaannya, dan Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya, dan dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah kalian bisa merasa aman dari Allah? Yang Allah sanggup membuat bumi yang kamu pijak ini, kamu tenggelam ke dalamnya, dan bumi itu bergoncang. Kita mengatakan kita tidak bisa merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita terus-menerus berbuat dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala bisa tenggelamkan bumi ini. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika kita melihat tanah longsor, gempa bumi, dan yang serupanya, itu semuanya di antara bentuk peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang mengatakan ini cuman bencana alam, gempa bumi, itu hanyalah pengecilan saja. Namun itu adalah peringatan Allah. Aamintum man fis samai yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu boleh merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit untuk menenggelamkan kalian ke bumi dan bumi itu bergoncang? Silahkan azan dahulu, ana lanjutkan ayatnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang berikutnya, am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba, di ayat yang ke-17. Apakah engkau merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit untuk mengirimkan kepada kalian hujan batu? Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kalian akan mengetahui bagaimana peringatanku. Di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala, jika ayat yang pertama menyampaikan tentang azab yang turun, yang muncul dari bawah, yakhsifa bikumul ard, menenggelamkan kamu ke dalam bumi. Adapun ayat yang berikutnya, man ayyursila alaikum hasiba, mengirimkan hujan batu kepada kalian. Ini turunnya azab dari langit, seperti Allah mengazab kaumnya Nabi Lut, mengazab ashabul fil, ya. Kalau khasaf yakhsifa bikumul ard, menenggelamkan ke dalam bumi. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan kemungkinan datangnya azab itu dari atas atau dari bawah. Dari bawah dengan gempa bumi, tanah longsor, terbenamnya bumi. Dari atas dengan hujan yang turun, hujan batu, hujan es, hujan api, dan yang semisalnya. Yang Allah semuanya ingatkan sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Ankabut ayat 40. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. Dan semuanya kami azab karena dosanya. Di antara mereka ada yang kami kirimkan kepada mereka hujan batu. Di antara mereka yang ada yang dimatikan dengan suara pekikan yang keras. Di antara mereka ada yang dibenamkan ke dalam bumi. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. 4 jenis azab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam 2 ayat ini, aamintum man fis sama, apakah kalian beriman dengan, atau apakah kalian merasa aman dengan yang ada di langit. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan yang di langit adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun ada orang yang kadang kurang paham atau salah di dalam memahami ayat ini. Kata fis sama, mereka mengartikan di dalam langit. Ya, contoh misalnya al-ma'u fil ka's, al-ma'u fil kub, bahwa air itu di dalam gelas. Artinya gelas ini meliputi dan menaungi air tersebut, sehingga gelasnya lebih besar daripada air itu.
Ini mereka memahami ayat ini, amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Fis sama, fi as-sama, di dalam langit. Artinya Allah diliputi oleh langit. Ya, mereka mengatakan, ana pernah mendengar salah satu ustadz Asy'ariyah yang berceramah dengan model seperti itu. Artinya Allah di bawah langit dan di dalam langit, diliputi oleh langit. Konsekuensi batil ini mustahil ada di dalam Quran dan Sunnah. Antum harus paham, Quran dan Sunnah ini hak dan maknanya pun hak. Kalau ada orang memahami yang batil dari ayat-ayat Quran, yang salah bukan ayatnya tapi pemahamannya. Ya, otaknya dia yang salah, bukan ayatnya. Jadi kalau gitu mengandung konsekuensi inti yang batil. Ayatnya benar, cuman inti salah paham. Ya, inti salah di dalam memahaminya. Karena tidak mungkin konsekuensi yang ada disebutkan dalam Quran dan Sunnah mengandung makna atau konsekuensi batil. Seperti contoh lainnya, Allah seringkali menggunakan kata ganti nahnu. Artinya apa? Kami. Artinya Allah banyak dong. Misalnya ada orang ngomong seperti itu. Kami kan kata ganti untuk banyak orang. Jadi nggak sendirian dong, bukan satu. Ini yang batil yang ngomong. Ya, karena Allah dengan tegas mengatakan, berfirman, qul huwallahu ahad. Allah satu. Bagaimana kemudian ketika Allah berfirman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kemudian diganti yang jelas tegas-tegas mengatakan ahad, kemudian diganti dengan pengertian yang jamak. Jadi bagaimana kita memahami ini? Pertama, kata as-sama itu juga berarti al-ulu, yang tinggi. Jadi fis sama, di tempat yang tinggi. Apakah kalian merasa aman dengan yang ada di atas, yang maha tinggi? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman terkait dengan turunnya hujan misalnya. Di surat Ar-Ra'd ayat 17, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha. Allah yang menurunkan dari langit air. Padahal turunnya hujan bukan dari langit, tapi dari awan. Ya. Turunnya itu bukan dari langit, tapi awan. Tinggi mana langit sama awan? Langit. Ya, awan di bawahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 164, was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard. Awan yang diatur oleh Allah antara langit dan bumi. Awan itu antara langit dan bumi. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, bahwa turunnya hujan itu dari awan bukan dari langit, tapi di surat Ar-Ra'd sebutkan dari langit. Sama maksudnya min jihatil ulu, dari tempat yang tinggi. Jadi penafsiran pertama, amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan yang ada di tempat yang maha tinggi? Yang maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran yang pertama. Kemudian di penafsiran yang kedua, fi dalam konteks tertentu juga bermakna ala. Fi bukan berarti selalu diartikan dengan di dalam, tapi juga di atasnya. Dan ini sudah sangat biasa dalam bahasa dan bahkan di dalam Al-Quran. Seperti Fir'aun berkata kepada tukang-tukang sihirnya, ya ketika tukang sihirnya semua beriman, Fir'aun mengancam mereka dengan mengucapkan sebagaimana Allah firmankan di surah Taha ayat 71, wala usallibannakum fi judhu'in nakhl. Saya akan salib kalian semuanya fi judhu'in nakhl, di dalam batang-batang pohon kurma. Apa maksudnya fi judhu'in nakhl? Apakah orang-orang itu sebelum disalib pohon kurma dibelah, mereka dimasukkan ditutup begitu? Atau digantung di atas pohon kurma? Yang mana pengertiannya? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua dong. Ya, nggak mungkin digali dulu pohonnya, mereka dimasukkan ditutup lagi kayak bikin apa? Bikin kroket atau bikin apa begitu ya? Bukan seperti itu. Ya, dibuang isinya, dimasukkan ke dalam, kemudian disalib dengan cara seperti itu. Nggak pernah ada kejadian penyaliban dengan seperti ini. Salib itu, ini pohonnya, mereka digantung di pohon itu. Fi judhu'in nakhl, maksudnya ala judhu'in nakhl, di atas pohon kurma. Ini adalah apa sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dari salaf. Terus demikian sebagaimana mereka jelaskan. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada sedikit iskal yang mungkin perlu dijelaskan di sini. Sebelum insyaallah pada pembahasan berikutnya kita secara spesifik akan membicarakan tentang bahwa Allah Maha dekat. Nah, itu materi kita akan datang.
Loh, sekarang kita membahas Allah bersemayam di atas arsy. Kita membahas bahwa Allah ada di langit, di atas langit yang ketujuh, maha tinggi. Tapi nanti materi berikutnya kita akan bahas Allah maha dekat. Bagaimana kontradiksi tapi kok dua-duanya diyakini oleh Ahlus Sunnah. Itu penjelasannya pada yang akan datang. Tapi sekarang yang ingin Anda jelaskan adalah dua firman Allah. Yang pertama di surat Az-Zukhruf ayat 84. Allah berfirman, "Wa huwallazi fis samai ilahu wa fil ardi ilah." Ini artinya apa dalam terjemahan Indonesia? Di surat Az-Zukhruf ayat 84. Nah, terjemahan Indonesia menyatakan, dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wa huwallazi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Dialah ilah di langit dan dialah ilah di bumi. Wa huwal hakimul alim, dan dialah maha bijaksana dan maha mengetahui. Orang kalau tidak paham, jadi Allah di langit ada, di bumi ada dong. Begitu kalau tidak paham tentang ayat ini. Atau ayat yang serupa dengan ini di surat Al-An'am ayat 3. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang terang-terangan dari kamu semuanya. Di surat Al-An'am ayat 3. Saya tidak tahu juga terjemahan Indonesia mengartikan Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Penerjemahannya dua-duanya sahih. Walillahil hamdu wal minnah. Alhamdulillah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maksud dari surat Az-Zukhruf 84 dan surat Al-An'am ayat 3 sama. Bahwa wa huwallazi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Dialah ilah yang di langit dan ilah yang di bumi. Maksudnya adalah yang disembah oleh yang di langit dan yang disembah oleh yang di bumi. Bukan di langit ada, di bumi ada. Tapi siapapun yang di langit menyembah Allah, siapapun yang di bumi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan singkatnya. Dan terakhir ikhwatal iman, jika kita meyakini, mengetahui Allah maha tinggi, Allah maha mulia, Allah maha kuasa, Allah maha melihat dan mendengar apa yang kita perbuat, maka kita menyadari akan betapa luar biasanya kemaha kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Dan itu melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa pengagungan kita kepada Allah, bahwa semua makhluk yang besar. Kita melihat bumi yang kita pijak besar, tapi bumi yang kita pijak bukanlah benda yang paling besar di alam semesta ini. Ada benda-benda langit di sekitaran bumi yang lebih hebat dan lebih besar dari bumi. Dan langitnya lebih besar daripada bumi. Bagaimana langit di atasnya, bagaimana seterusnya. Dan bagaimana kita telah membahas tentang kursi. Bagaimana dengan arsy makhluk yang paling besar. Dan Allahu Akbar. Allah maha besar. Allah maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu melahirkan ketakutan kita kepada Allah. Pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan membuat kita berhati-hati. Jangan sampai mudah-mudah terjerumus dalam dosa dan maksiat. Sehingga juga jangan sampai kita meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Atau melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul musta'an. Bagaimana status orang yang meninggal dengan membawa akidah yang menyimpang dari Ahlus Sunnah. Seperti menganggap Allah tidak di atas arsy. Tidak meyakini Allah di atas arsy. Para ulama bisa mengatakan mereka kufur. Semua para ulama salaf sebelum lahirnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang mereka ini membantah keyakinan sesat kaum Jahmiyah. Karena Jahmiyah ini, Jahm bin Safwan, hidup di masa tabi'in. Sedangkan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di abad kedua, abad ketiga. Jadi jauh sebelum itu. Semua yang membantah Jahmiyah menyatakan bahwa yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bersemayam di atas arsy, kafir, kufur. Ya, seperti nas yang disebutkan dari Al-Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Jadi ini keyakinan kufur.
Bagaimana status mereka yang memiliki keyakinan ini dari kaum muslimin? Kita tidak boleh dengan gampang mengkafirkan, ente yang ini kafir, ente murtad, tidak boleh seperti itu. Karena mereka meyakini ini kemakan syubhat. Ya, bukan karena dari hatinya. Kalau dari fitrahnya meyakini Allah di atas. Ya, itu fitrah mereka. Tapi karena kemakan syubhat, ajaran nenek moyang, ajaran yang sudah terus menerus didoktrinkan kepada mereka, kemakan dengan doktrinan kaum Mu'tazilah yang mereka ambil dari Jahmiyah dan terus demikian, yang disayangkan juga akidah kaum Asy'ariyah yang belakangan ini sangat mengambil dari keyakinan kaum Mu'tazilah. Kalau mereka sadar, ya, karena Asy'ariyah ini fasenya banyak. Aliran atau pemahaman Asy'ariyah ini banyak fasenya, banyak tingkatan-tingkatannya, banyak orang-orangnya dan aliran-alirannya. Yang belakangan mengikuti ajarannya Abul Ma'ali Al-Juwaini yang dikenal dengan Imamul Haramain. Beliaulah ketika beliau hidup, walaupun di akhir hayatnya beliau rujuk kepada akidah salaf, tapi beliau banyak mengkaji kitab-kitabnya kaum Mu'tazilah sehingga membelokkan Asy'ariyah seperti Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah. Padahal kalau antum mengikuti versi awalnya kaum Asy'ariyah, ya, mereka meyakini Allah fis sama. Allah fis sama. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri dalam banyak kitabnya, bukan cuma satu buku, Al-Ibanah, Risalatu ila Ahli Tsaghar, Maqalat Islamiyyin, dalam banyak risalah. Murid-muridnya mengakui akan hal itu. Bahkan para imam-imam dari mazhab Syafi'i dan yang lainnya meyakini bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari seperti itu. Dan ikhwatal iman, jadi ketika ada orang yang meyakini dengan keyakinan yang salah seperti ini, dikhawatirkan mereka terkena ancaman Nabi SAW, yaitu sataftariqu ummati ila 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah wa hiya ma kana ana alaihi al-yawma wa ashabi. Umatku terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka, yang selamat cuma satu, yaitu yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Dikhawatirkan terancam dengan ayat ini. Namun ingat, ayat ini adalah ayatul wa'id, ayat ancaman. Ayat ancaman itu tidak boleh ditetapkan kepada personal ketika ayatnya bersifat atau hadisnya bersifat umum. Ya, ayat atau hadis yang sifatnya umum itu termasuk bagian pembahasan materi kita nantinya ketika kita bicarakan tentang materi keimanan. Ya, ketika kita bicara tentang iman, kita akan bicara tentang kekufuran. Kita akan berbicara tentang ayat-ayat janji. Kita akan berbicara tentang bagaimana akidah Ahlussunnah terhadap menyikapi ayat-ayat ancaman. Bukan ketika kita membaca satu ayat atau dalil, barang siapa yang melakukan perbuatan ini di neraka, maka kita melihat orang, inti finnar. Enggak boleh seperti itu. Ya, ada metode, ada manhaj Ahlussunnah di dalam menerapkan ayat-ayat ini bagaimana. Demikian pula ayat-ayat janji. Ketika menyebutkan barang siapa berbuat ini fil jannah, sehingga dengan gampang, jannah fulan, jannah, juga tidak mudah seperti itu. Ada tempat dan bagaimana memahaminya, semuanya alhamdulillah dijelaskan secara mendetail dari zaman ke zaman oleh para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita di atas akidah yang benar ini. Kita berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meyakini sebagaimana akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mulia dengan segala sifatnya, sesuai dengan apa yang Allah sifatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita meyakini Allah bersemayam di atas arsy. Kita meyakini bahwa manusia terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar wa Umar wa Uthman, thumma Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kita meyakini seperti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita meyakini bahwa Al-Quran, bahwa iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan dosa dan maksiat. Ketika kita meyakini dengan keyakinan yang sahih ini, insyaallah mati kita lebih baik daripada hidup kita. Insyaallah mati kita lebih baik daripada hidup kita. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Aqulu qawli hadha subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.